Tangan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan diri kita, benar-benar kita menyambut mempelai kita, benar-benar kita menyambut kedatangan Tuhan yang kali kedua. Kita kedapatan dewasa, tidak bercacat, tidak bercela, sempurna. Kita menjadi mempelai-mempelai Kristus. Karena Tuhan bilang banyak sekali yang akan tertinggal. Mereka yang tidak dewasa, mereka yang masih hidup di dalam dosa. Tuhan bilang bergegas, bergegas, karena waktunya tidak lama lagi. Bapak terima kasih buat kami tersadar Tuhan akan panggilan-Mu yang kudus, supaya hidup kami berpadangan dengan panggilan-Mu itu Tuhan kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan Yesus, beri kami pengertian tentang Engkau, pemahaman tentang Engkau, supaya lewat pengetahuan tentang Engkau, kami mendapatkan pewahyuan tentang Engkau. Tuhan Yesus, buat kami memahami Engkau lebih lagi Tuhan. Bukan hanya tahu siapa Engkau, tapi kami mengenal Engkau. Kami mengenal suara-Mu, kami mengenal panggilan-Mu, kami mengenal Engkau dalam segala hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali kami menyia-nyiakan waktu ini untuk kepentingan diri kami. Seringkali kami tidak memperdulikan Engkau Tuhan. Seringkali kami tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, Engkau menunggu, tapi seringkali kami menolak Engkau. Tuhan Yesus, sekarang waktunya kami berbalik ya Tuhan. Sekarang waktunya kami berbalik kepada Engkau, mendapati Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai waktu ini Tuhan untuk berbicara Tuhan. Pakai waktu ini Tuhan untuk menegur kami. Pakai waktu ini Tuhan untuk mendidik kami. Pakai waktu ini Tuhan untuk menyatakan semua yang salah di dalam kami, supaya kami berbalik dari jalan kami yang salah kepada Engkau. Tuhan Yesus, pakai waktu ini Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, apapun yang Kau buat Tuhan, silahkan Tuhan. Karena kami tahu yang Tuhan lakukan itu yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Hamba mengakui keterbatasan hamba Tuhan, ketidakberdayaan hamba ini. Tapi hamba percaya Tuhan, Roh Allah ada di sini. Roh Allah akan berkata-kata kepada kami. Amen. Roh Allah akan menegur, mendidik, dan menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran. Sehingga kami bukan hanya tahu siapa Engkau, tapi kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Shalom. Jangan kaget kalau hari ini kita ada sesuatu yang berbeda. Kita akan masuk. Saya bukan berkhotbah. Saya hari ini bukannya berkhotbah. Saudara benar-benar memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki sungguh-sungguh. Supaya lewat pernyataan-pernyataan ini benar-benar kita mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Saudara bukan hanya ke gereja seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Saudara buang-buang waktu kalau saudara ke gereja, tapi saudara sendiri tidak mau berubah. Tidak punya keinginan untuk merubah hidup saudara. Tidak punya kehendak untuk mengikuti jalan Tuhan. Tapi hari ini, biar hari ini jadi titik balik kita. Biar hari ini jadi titik balik kita. Kita sama-sama belajar tentang Tuhan. Kita sama-sama belajar tentang Tuhan. Saya akan menjelaskan mulai dari kejadian, mulai dari penciptaan sampai dengan kemah suci. Sebenarnya ibadah hari ini adalah ibadah pembukaan untuk pengajaran mengenai kemah suci. Di sebelah sini saudara akan lihat firman. Di sebelah sini saudara akan lihat gambar. Pada mulanya
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk apa-apa. Bumi kosong, gelap gulita. Kegelapan itu meliputi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, kita ulang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk apa-apa, kosong, gelap gulita, meliputi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Allah menjadikan terang. Dan Allah melihat terang itu baik. Lalu dipisahkannya antara terang dan gelap. Dari sejak permulaan bumi diciptakan, Tuhan telah melihat terang itu baik. Dan Tuhan telah memisahkan antara terang dan gelap. Sadarkah saudara? Kalau saudara adalah anak-anak terang, saudara adalah anak-anak terang, saudara dijadikan oleh Tuhan, dikeluarkan dari kegelapan kepada terang. Oleh sebab itu Tuhan mau saudara hidup di dalam terang. Efesus 5 ayat 5 sampai 8. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara harus hidup sebagai anak-anak terang. Terus, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan mulai memisahkan lautan dan daratan. Tuhan mulai menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan untuk memenuhi bumi. Dan ketika proses penciptaan itu terjadi, Tuhan bilang semuanya baik. Semuanya baik. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan dengan citra Allah, dengan gambar Allah. Sadarkah saudara, kalau saudara sebenarnya diciptakan segambar dengan Allah? Manusia mulai ditempatkan di dalam Taman Eden untuk mengusahakan apa yang ada di Taman Eden. Di sini manusia mulai dijadikan rekan sekerja Allah pertama kali.
Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia mulai dijadikan rekan sekerja Allah. Manusia mulai diberi tanggung jawab sama Tuhan untuk mengusahakan taman Eden itu. Manusia bukan berarti setelah dia diciptakan, dia hidup semaunya. Tapi dia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengusahakan taman itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Manusia mulai digoda oleh iblis. Iblis punya maksud untuk merusak gambar Allah dengan iming-iming menjadikan mereka Allah-Allah kecil. Manusia tidak tahan dengan godaan iblis. Manusia mulai jatuh di dalam dosa. Secara fisik mereka tidak mati, tetapi hubungan mereka dengan Allah, itulah yang mati. Saat ini citra Allah mulai pudar di dalam diri manusia. Sebaliknya, iblis mulai menyuntikkan DNA-nya sehingga terputusnya hubungan Allah dengan manusia. Manusia tidak lagi seperti Allah, tapi manusia mulai menjadi seperti iblis. Manusia tidak lagi menjadi seperti Allah, tetapi manusia telah berubah karakternya, sifatnya, keinginannya, kehendaknya seperti iblis. Karena iblis telah merubah DNA manusia. Tapi yang sangat disayangkan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka mulai bersembunyi, bukan menyesali dosa mereka. Mereka malah saling menyalahkan. Tidak ada pertobatan. Semua sudah rusak. Hal ini nyata telah menyebabkan manusia terusir dari hadirat Allah, yaitu dari Taman Eden yang sempurna. Manusia telah terusir dari hadirat Allah. Manusia jauh dari hadirat Allah karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Manusia tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki karena iblis telah menyuntikkan DNA-nya ke dalam diri manusia ketika manusia memakan buah yang dilarang Tuhan. Amat disayangkan, manusia yang begitu mulia lebih memilih kenikmatan sesaat. Manusia yang begitu mulia lebih memilih kesenangan dirinya sendiri. Dia ingin tahu siapa Allah. Dia ingin belajar tentang Allah, tapi bukan hanya belajar tentang Allah, tapi dia mau menjadi seperti Allah. Dia hanya citra Allah, bukan Allah. Tapi Allah tetap mengasihi manusia. Sebagai bukti, manusia telah terusir, tapi manusia tetap bisa beribadah kepada Allah. Hal ini bisa saudara lihat dari persembahan Kain dan Habel. Kain dan Habel mempersembahkan persembahannya dengan satu wujud, dengan satu keinginan, yaitu memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Tapi permasalahannya, DNA manusia telah berubah. Sifat dan karakter Allah di dalam diri manusia telah berubah. Tidak ada lagi sifat dan karakter Allah di dalam diri manusia. Semua sudah rusak. Natur manusia sebagai wujud Allah telah sirna. Natur manusia sebagai wujud Allah telah sirna dan digantikan dengan karakter iblis. Dan karakter ini sungguh-sungguh telah nyata. Iblis menyuntikkan rasa iri ke dalam diri Kain,
yang akhirnya dia mulai membunuh Habel hanya lantaran Habel memberikan persembahan yang terbaik dan diterima oleh Allah. Lagi-lagi manusia tidak bertobat. Manusia tidak bertobat. Lagi-lagi manusia jatuh di dalam kesalahan. Hal ini saudara bisa lihat. Saudara bisa lihat dari satu firman ini. Ketika Kain membunuh Habel, Tuhan datang kepada Habel, Tuhan datang kepada Kain. Tapi apakah jawab Kain kepada Tuhan? Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Saya tanya sama saudara, apakah ini jawaban yang layak dijawab oleh seorang dengan Tuhannya? Apakah aku menjaga adikku? Manusia telah memberontak, bukan hanya kepada manusia, tapi manusia mulai berontak kepada Tuhan. Sadarkah saudara? Seringkali kita melakukan hal ini. Seringkali kita berontak kepada Tuhan kita. Ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami masalah, seringkali kita bilang, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan, saya tidak percaya kepada Engkau. Apakah ini suatu jawaban yang layak dijawab oleh seorang anak Tuhan? Hal ini telah nyata, membuat manusia semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Padahal yang Tuhan rindukan hanyalah persekutuan dengan manusia itu sendiri. Tuhan mau hanya bersekutu dengan saudara dan saya. Tetapi amat disayangkan, manusia lebih bersekutu dengan dunia. Manusia lebih senang akan dunia. Hal ini disebabkan karena DNA-nya manusia telah berubah dari DNA Allah menjadi DNA iblis. Hal ini nyata, membuat kecenderungan manusia untuk selalu berbuat dosa. Manusia semakin sombong dan angkuh. Ciri-ciri iblis mulai nyata di dalam diri manusia. Sebagaimana Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya, benar, tidak ada seorang pun beribadah kepada Allah. Manusia semakin jauh. Manusia mulai menjadi Allah-Allah kecil. Dengan kepandaian mereka, mereka berusaha menggapai apa yang Allah lakukan. Mereka mulai mencari tahu. Mereka mulai menyelidiki segala sesuatu. Bahkan mereka menyaingi Allah. Manusia mulai bertambah banyak. Manusia mulai bertambah banyak di muka bumi. Manusia semakin jahat. Allah berfirman dalam Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tetapi tidak ada seorang pun yang intim dan bersekutu dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang intim dan bersekutu dengan Allah. Dan persekutuan dengan Allah membuat seseorang sebenarnya diselamatkan. Sekali lagi yang dibutuhkan adalah hubungan saudara dengan Allah. Keintiman saudara dengan Allah. Dia menyampaikan firman kepada manusia. Dia menyampaikan firman kepada manusia. Tetapi manusia lebih suka berbuat dosa.
Manusia menolak kebenaran. Bahkan terkadang ketika firman yang disampaikan begitu keras, dia bilang, ini bukan dari Tuhan. Ini bukanlah kebenaran. Sebenarnya kebenaran itu adalah pedang bermata dua. Pedang yang menusuk saudara, memisahkan antara jiwa saudara dan pengertian saudara. Tuhan mau saudara mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Tuhan mau saudara bersekutu dengan Allah. Persekutuan antara Nuh dengan Allah luar biasa, membuat Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kejadian 6 ayat 6 sampai 5. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. DNA manusia telah berubah, manusia telah cenderung untuk berbuat dosa. Manusia tidak lagi hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehendak Allah, tapi manusia mulai hidup di dalam kehendaknya sendiri. Bahkan ketika firman disampaikan oleh Nuh, semua orang menolak dia. Tapi luar biasanya, hanya hewan yang mengikuti Nuh masuk ke dalam bahtera. Hewan mengikuti Nuh masuk ke dalam bahtera. Apakah kita lebih rendah dari hewan? Apakah kita lebih tidak mulia dari hewan? Hewan begitu taat, hewan begitu taat turut. Ketika firman disampaikan, hewan yang naik, tapi manusia tidak. Apakah manusia sudah begitu bejat sampai Tuhan bilang, Tuhan, manusia telah begitu memilukan hati Tuhan, dan Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di muka bumi ini. Tuhan rindu saudara punya hubungan yang intim dengan Dia, supaya saudara benar-benar kembali kepada ciptaannya semula. Tuhan mau saudara kembali dipulihkan dengan Allah lewat hubungan-hubungan yang intim dengan Allah, membangun persekutuan dengan Allah, mempunyai waktu-waktu yang khusus dengan Allah. Allah tidak berhenti. Dia terus-menerus mencari orang-orang yang mau bersekutu dengan Dia. Pertanyaannya, kitakah generasi yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Firman-Nya berkata dalam Mazmur 105 ayat 4 sampai 11. Mazmur 115 ayat 4. Berhala-berhala mereka adalah Mazmur 105. Oh, 105. Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai
sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Manusia tertinggal, manusia dibinasakan. Tuhan hendak melakukan ciptaan ulang karena manusia sudah rusak total. Tuhan rindu kita mengalami pemulihan melalui keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan terus mencari sampai ditemukannya seorang yang bernama Abram di tanah Ur Kasdim. Orang yang beribadah kepada Tuhan. Dia hendak dijadikan bapa segala bangsa, bapa kaum beriman. Hal ini dibuktikan dengan kerelaannya menyerahkan apa yang Tuhan janjikan selama bertahun-tahun. Pertanyaan saya sama saudara, apakah saudara punya kerinduan dan kerelaan seperti Abraham yang mau merelakan segala-galanya, bahkan apa yang Tuhan telah janjikan buat saudara selama bertahun-tahun? Mau gak saudara berikan semuanya buat Tuhan? Karena Tuhan mau kita all out buat Tuhan, total buat Tuhan. Karena kitalah orang-orang beriman yang beribadah kepada Tuhan yang benar. Tuhan menjanjikan banyak hal kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Kehidupan mereka membuat Allah tidak malu menamai dirinya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Betapa rindunya kita supaya Tuhan juga tidak malu menyatakan nama kita di hadapan Bapa di surga. Dari keturunan Yakub lahirlah Yusuf yang taat dan beribadah kepada Tuhan. Dia orang yang tidak mau menukar kesenangan akan Allah dengan kesenangan sesaat saat Potifar menggodanya. Dia pun rela menerima dan mengampuni kakak-kakaknya yang telah membuangnya, dan tetap percaya akan rencana Allah di balik semua penderitaan-penderitaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita orang beribadah yang rela mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita? Apakah kita orang beribadah yang rela untuk berkata tidak pada dosa? Jika saudara adalah orang beribadah, menganggap diri adalah orang beribadah, orang yang taat ke gereja, duduk diam di dalam hadirat Allah, apakah saudara rela untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada saudara? Apakah saudara rela untuk berkata tidak pada dosa mulai hari ini? Apakah saudara rela untuk menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan, supaya saudara benar-benar menjadi milik kepunyaan Tuhan? Jika mau, saya rindu kita hari ini kita mengalami transformasi kehidupan yang sungguh-sungguh. Sekian lama telah berlalu, Yusuf pun telah wafat, dan keberadaannya sebagai seorang pangeran di tanah Mesir mulai terlupakan, seperti tertulis dalam Keluaran 1 ayat 6 sampai 8. Keluaran 1 ayat 6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Iya, ingat saudara, kedudukan pasti akan terlupakan. Saudara punya kedudukan,
pasti semua akan terlupakan. Saudara punya harta, pasti akan terlupakan. Segala-galanya yang ada di dunia tidaklah abadi. Tapi yang abadi adalah hubungan Anda dengan Allah yang hidup. Semua kecantikan saudara, kegantengan saudara, semua harta saudara tidak ada artinya. Kebaikan saudara tidak ada artinya. Tapi yang berarti adalah pergaulan saudara dengan Allah, keintiman saudara dengan Allah, hubungan saudara dengan Allah. Hari ini kita belajar mengenai keintiman dengan Allah. Tuhan sebenarnya rindu. Dari awal manusia diciptakan, Tuhan merindukan satu hal, hubungan dengan Allah. Tapi apakah kita mengembalikan hubungan dengan Allah ini? Apakah kita orang-orang yang terpanggil untuk melakukan persekutuan dengan Allah? Apakah kita orang yang terpanggil untuk menyembah Allah? Betapa resikonya hidup saudara jika saudara hidup suka-suka. Jika saudara tidak punya keintiman dengan Allah, jika saudara tidak punya kerinduan dengan Allah, betapa beresikonya hidup saudara. Saudara bilang, mungkin saudara berkata, oleh darah Yesus aku diselamatkan. Tapi kalau saudara tidak segambar dengan Allah, apakah saudara yakin saudara selamat? Jika saudara berkata, aku pasti selamat, tapi kalau hidup saudara tidak teratur, tidak disiplin, tidak seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan bilang, nyahlah kamu, karena kamu hanya melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak Bapamu. Ingat saudara, semuanya pasti akan berlahir, semuanya pasti akan terlupakan, tapi yang tidak pernah terlupakan adalah hubungan saudara dengan Allah, yang membawa saudara pada kekekalan. Apa yang saudara cari? Apakah harta, kedudukan, nama baik? Apakah saudara mencari arah-arah lain? Ataukah saudara adalah orang-orang yang mencari Allah dalam arti yang sebenar-benarnya? Manusia mulai terbelenggu, manusia mulai disiksa. Pertanyaannya sama saudara, mengapa Allah mau melepaskan umatnya? Mengapa Allah mau melepaskan orang Israel dari perbudakan tanah Mesir? Jawabannya ada di Keluaran 6 ayat 4 sampai 5, 4 sampai 6. Keluaran 6 ayat 4. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga aku sudah mendengar juga orang Israel telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Semuanya dikarenakan jeritan mereka yang hendak beribadah kepada Allah. Apakah saudara menjerit? Saudara kepingin rindu untuk dekat dengan Tuhan? Apakah saudara punya jeritan untuk bersekutu dengan Tuhan? Apakah saudara punya jeritan untuk menyatu dengan Tuhan? Apakah saudara punya jeritan untuk menjadi serupa dengan Tuhan? Mengapa Allah bersusah-susah hendak melepaskan engkau dari dosa dan perbudakan kuasa kegelapan? Tidak lain supaya saudara dan saya beribadah kepadanya. Tetapi pertanyaan saya sama saudara, apakah saudara sungguh-sungguh telah beribadah kepada Tuhan yang benar? Apakah masih ada Allah lain di sekitar saudara? Apakah masih ada hobi saudara? Apakah masih ada kesenangan-kesenangan saudara yang
menghambat pertumbuhan rohani saudara? Apakah saudara masih punya hubungan keintiman dengan Allah, ataukah saudara punya hubungan keintiman dengan sesama, dengan dunia ini? Sebab itu Tuhan rindu untuk membebaskan saudara. Tuhan rindu untuk membuat saudara bersekutu kembali dengan Dia. Dituntunnya mereka melalui padang gurun, yang membentuk mereka menjadi seorang imam-imam Allah bagi Allah. Tetapi Tuhan tetap memasang jarak antara manusia dengan Allah. Kenapa? Karena manusia tidak kudus dan Allah kudus. Tuhan tetap memasang jarak antara manusia dengan Allah, karena manusia tidak kudus. Saudara bisa perhatikan Keluaran 19 ayat 12 dan sampai dengan 13. Keluaran 19 ayat 12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempar dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Mengapa hanya Musa yang bisa berjumpa dengan Allah? Mengapa hanya Musa yang bisa berjumpa dengan Allah? Mengapa hanya Musa yang bisa bersekutu dengan Allah, sementara semuanya tidak bisa mendekat kepada Allah? Mengapa? Karena hanya Musa yang membangun keintiman dengan Allah. Hanya Musa yang membangun suatu hubungan yang intim dengan Allah, sementara manusia yang lain tidak. Pertanyaan saya sama saudara, apakah kita menjadi seperti Musa, ataukah kita menjadi orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah? Tuhan hendak menjadikan saudara dan saya kerajaan imam, sebagaimana tertulis dalam Keluaran 19 ayat ke-6. Ayat 5 dan 6. Ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan, yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tahukah saudara, untuk membentuk suatu kerajaan imam dibutuhkan ketertiban dan hukum-hukum. Hukum bukan untuk memberatkan, melainkan untuk menyatakan siapa Allah yang sesungguhnya. Dia menyatakan kalau dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang cemburu. Dia adalah Allah yang kasih, Allah yang adil, Allah yang setia. Hal ini saudara bisa belajar dari Keluaran 20 sampai dengan ke-24. Di situ bicara mengenai hukum-hukum. Siapakah orang yang bisa menjalankan hukum? Pertanyaan sama saya, sama saudara, Sauluskah dia yang bisa yang dulu yang setelah itu disebut Paulus, yang hanya bisa menjalankan hukum? Karena Saulus berkata, dalam menjalankan hukum aku tidak bercacat, tidak bercela. Tapi permasalahannya dalam Ibrani ditulis,
Jika satu dilanggar, semua akan terlanggar. Siapakah sekarang yang bisa mendekat kepada Allah? Siapakah yang bisa mendekat kepada Allah? Sementara begitu ketatnya larangan untuk mendekat kepada Allah. Tidak seorang pun mampu untuk mendekat kepada Allah. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, dengan 631 tuntutan dari Keluaran 20 sampai 24. 631 tuntutan. Satu dilanggar, semua terlanggar. Oleh sebab itu Tuhan menyuruh Musa membangun kemah suci. Sebagaimana tertulis dalam Keluaran 25 mulai dari ayat ke-1. Setelah hukum dinyatakan, tidak seorang pun bisa melakukan. Tuhan bilang hanya lewat kemah suci yang notabene melambangkan Kristus. Kemah suci melambangkan Kristus yang terpampang di sana. Keluaran 25 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus, dan setiap orang yang terdorong hatinya haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Langsung saya bilang, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tempat, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara perhatikan gambar ini. Di kiri kanan ada perkemahan orang-orang Yahudi. Di tengahnya Tuhan bersemayam. Tuhan bilang sama saudara, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Saudara tidak akan bisa menjalankan hukum-hukum Allah kalau saudara tidak pernah bersatu dengan si pembuat hukum yang adalah Kristus sendiri. Hukum bukan berarti ditiadakan. Upacara yang ditiadakan, hukum tetap berjalan. Tapi permasalahannya, menyatukan saudara dengan Kristus. Tuhan bilang, saudara harus menjadi serupa dengan Allah. Serupa bagaimana? Saudara bisa mengikuti gerak Allah, tingkah Allah, kalau saudara tidak pernah mulai dari disiplinnya Allah. Saudara tidak pernah mulai dari cara dia berdoa, cara dia membaca firman, cara dia bersekutu dengan Allah. Saudara harus belajar cara dia beribadah, baru saudara bisa menjadi seperti dia. Selama saudara tidak pernah belajar disiplinnya Allah, saudara tidak pernah akan jadi seperti dia. Kemah suci adalah bayangan dari surga. Ibrani 8 ayat 5. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ini bayangan dari surga, ini bayangan dari Yesus, ini bayangan dari Allah yang sesungguhnya. Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang dalam mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat bukanlah keselamatan. Keselamatan hanya datang pada Yesus ketika saudara menyatu dengan kemah sucinya, ketika saudara bersatu dengan Kristus sendiri yang adalah kemah suci itu. Tuhan bilang, saudara kalau menyatu dengan Tuhan, Tuhan akan membawa saudara kepada Bapa di surga. Tapi permasalahannya, menyatukah saudara dengan Dia? Saudara lebih banyak komplain, saudara lebih banyak kecewa, saudara lebih banyak sakit hati,
Saudara lebih banyak kepahitan. Saudara sulit untuk mengampuni sesama. Padahal Tuhan berbilang sama saudara, kuduslah engkau, sebab aku adalah kudus. Tidak seorang pun dapat melihat Bapa kalau saudara tidak kudus. Dan firman Tuhan berkata, hanya kekudusan yang bisa membawa saudara kepada Bapa di surga. Tanpa kekudusan, saudara tidak bisa bertemu dengan Bapa di surga. Saudara mungkin diselamatkan, tapi tidak bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Kemarin saya ada dapat satu WhatsApp dari istri saya sendiri. Dia juga dapat dari teman. Dan ini menjadi bahan perenungan buat saya. Seorang Benihin kena serangan jantung. Dalam keadaan sekarat. Dia masuk ke dalam takhta, ke dalam pintu gerbang surga. Di depan pintu gerbang surga. Di sana ada orang yang bermain piano. Kalau lagunya tidak enak, orang itu terbuang. Serta saudara sadarkan, cuma 20% yang selamat. Cuma 20% yang selamat. Tuhan bilang hanya 20% yang orang-orang yang benar-benar mencari aku. Ini merubah pola hidup Benihin yang sebelumnya begitu KKR. Sekarang dia berubah. Dia tidak fokus lagi kepada materi. Dia tidak fokus lagi pada nama baik. Dia tidak fokus lagi pada apa. Tapi dia fokus pada perubahan dirinya dan perubahan orang lain. Hal ini mengubah pola pikir saya, pola pikir saudara. Supaya benar-benar saudara punya hubungan keintiman dengan Allah. Supaya saudara benar-benar jadi orang kudusnya Allah. Dan saudara benar-benar kembali kepada citra Allah semula, yaitu segambar serupa dengan Allah. Tidak lagi hidup semau-mau saudara. Ibrani 10 ayat 1 juga. Sekarang gambar berikut. Kemah suci terdiri dari satu pintu dan 4 tiang. Saudara lihat ada 4 tiang yang menggambarkan 4 Injil. 4 Injil. Saudara lihat gambar tadi. Yang tadi Wahyu 4 ayat 6. Wahyu 4 mulai ayat 6. Wahyu 4 ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. 4 muka makhluk ini menggambarkan 4 Injil. 4 Injil. Singa, kalau saudara perhatikan baik-baik, Injil Matius, saudara akan berjumpa dengan Yesus yang berkuasa. Saudara akan berjumpa dengan Yesus yang berkuasa. Dia menyembuhkan banyak sakit penyakit. Dia melepaskan orang dari ikatan-ikatan kegelapan. Kalau saudara lihat anak lembu, saudara akan berjumpa dengan Yesus yang rajin, yang terus menginjil kemana-mana, memberitakan firman Tuhan. Kalau saudara lihat Yesus seperti muka manusia, saudara akan melihat Yesus yang 100% manusia. Saudara bisa berjumpa di Lukas. Silsilah Yesus paling lengkap, penderitaan Yesus paling lengkap ada di Lukas. Kalau saudara lihat muka seperti burung nasar, saudara akan berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan, yaitu di Injil Yohanes. Saudara akan melihat, akulah dia, akulah yang datang ke sini, akulah yang berbicara itu, akulah Bapa itu, akulah Yesus, katanya. Dia adalah Allah sendiri. Terus ayat 8.
Dan di terdapat satu pintu masuk. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat ke-9. Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu itu, pintu kepada Bapa di surga, sebagaimana Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara akan dibawanya kepada Bapa di surga, bukan sekedar selamat, tapi menjadi orang-orang yang sempurna. Saudara lihat lagi gambar berikutnya, 60 tiang. Saudara tidak usah jumlahkan sekarang, tapi saudara nanti saya akan jelaskan nanti suatu setelah ini, setelah ibadah, setelah minggu ini mungkin saya akan jelaskan mengenai kemah suci. Di situ berbicara mengenai 60 tiang. Ada 60 tiang di sekelilingnya. 60 tiang di sekelilingnya. Gambar berikutnya. Ada 60 keturunan dari Adam sampai dengan Kristus. Ada 60 keturunan dari Adam sampai Kristus. Kemah suci melambangkan Kristus sendiri. Kalau saudara benar-benar mau menjadi orang Kristen yang sempurna, saudara harus menyatu dengan Allah. Tidak ada cara lain. Saudara harus menyatu dengan Kristus yang adalah pintu. Dia akan membawa saudara pada kesempurnaan. Sekarang gambar tiang. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Tiang di kepala ditutup dengan perak, yang artinya penebusan. Di bagian kaki ditutup dengan tembaga. Tembaga, yang artinya penghukuman. Apakah maksud semua ini? Jika kayu ditanam di tanah, di bawah dia akan berakar. Di bawah dia akan berakar. Di atas dia akan bertumbuh menjadi cabang. Artinya, kalau saudara tertanam di dunia, saudara akan berakar di dalam dunia. Sekali lagi, kalau saudara tertanam di dalam dunia, saudara akan berakar di dalam dunia. Dan kalau saudara tertanam di dalam dunia, pikiran saudara tidak tertuju pada penebusan, tapi pikiran saudara mulai bercabang kepada banyak hal. Oleh sebab itu, tiang dari kayu di bawahnya harus ditutup dengan tembaga. Bawahnya harus ditutup dengan tembaga. Bagian bawah harus ditutup dengan tembaga, dan bagian kepala harus ditutup dengan perak. Yang artinya pikiran saudara harus ditujukan kepada saudara adalah orang tebusan Allah. Saudara adalah budaknya Allah, hamba Allah. Dan di bawah saudara harus ditutup dengan tembaga supaya saudara tidak berakar di dalam dunia. Saudara tidak menjadi seperti dunia. Firman Tuhan bilang, kamu ada di dalam dunia, tapi kamu tidak boleh seperti dunia. Dosa-dosa dunia, hidup duniawi yang ada di dunia tidak boleh ada di dalam diri saudara. Sekarang kita masuk ke dalam kemah, mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran melambangkan Kristus yang terbakar, Kristus yang teraniaya, Kristus yang telah menebus dosa saudara. Dia adalah persembahan itu, dan dia juga adalah mezbah itu, tempat persembahan itu ditaruh. Saudara lihat, di sini ada 4 tanduk. Ada 4 tanduk di atas mezbah ini. Apakah artinya? Artinya hanya satu. Firman harus diberitakan ke 4 penjuru bumi. Kebenaran
penebusan, kematiannya harus saudara beritakan ke segala arah, ke semua arah penjuru bumi, ke 4 penjuru bumi. Saudara harus beritakan itu. Saudara harus menjadi saksi Allah, bukan hanya dengan perkataan saudara, tapi mulailah dengan perbuatan saudara menjadi saksi-saksi Allah. Mulailah dengan perbuatan-perbuatan saudara menjadi saksi Allah. Sekarang kita masuk di kolam batu. Kolam batu melambangkan Kristus yang membasuh dosa saudara. Kristus yang telah membasuh dosa saudara, membersihkan saudara dari semua cacat celah saudara, yang melayakkan saudara untuk masuk lebih jauh kepada Allah. Dan ini pun bahannya dari tembaga yang artinya penghukuman. Tuhan telah mengambil alih semua penghukuman atas saudara, dan Tuhan telah menggantikannya dengan keselamatan. Saudara diberi keselamatan oleh Tuhan, supaya saudara mengerjakan keselamatan itu, supaya saudara benar-benar mempertahankan keselamatan itu, supaya benar-benar saudara mengembalikan citra Allah semula yang telah hilang. Sekarang kita lihat pemberi. Cover ini pertama, cover ini penutup, artinya penutup. Menutup saudara dari kejahatan-kejahatan dunia. Apa yang bisa menutup saudara dari semua yang jahat di dunia? Apa? Yang pertama adalah perbuatan yang benar. Wahyu 19 ayat 8, yaitu emang halus. Yang kedua itu penebusan. Yang ketiga kematian Kristus. Yang keempat ini beggar skin. Beggar skin ini binatang laut yang sangat kuat. Sangat kuat. Kalau saudara pelajari benar-benar Alkitab, 40 tahun orang Israel pakai satu kasut tidak rusak. Bahannya dari apa? Beggar skin. Binatang laut yang sampai sekarang belum ketahuan apa itu binatang laut itu. Tapi yang pasti dia sangat kuat. Dia sangat kuat. Saudara tahu apa yang membuat saudara terlindung dari kejahatan-kejahatan dunia? Karena saudara sudah ditebus, yang menjadikan saudara berbuat benar. Saudara telah menjadi milik Allah, dan saudara dilindungi oleh Allah dalam kasih karunia Allah. Amin. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam 5 siang. Saudara setelah dibasuh oleh air, saudara akan masuk ke dalam 5 tiang. 5 tiang masing-masing 10 hasta. 5 kali 10 adalah 50 yang merupakan angka Roh Kudus. Jadi sebelum saudara masuk ke ruang suci, kalau saudara masuk dalam pelayanan, saudara harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus yang memampukan saudara untuk masuk di dalam pelayanan yang sesungguhnya. The real ministry. Saudara mulai masuk dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam sini, di dalam begitu masuk, saudara akan berjumpa dengan satu benda yang luar biasa. Kandil. Saudara akan berjumpa juga dengan kandil. Saudara akan berjumpa dengan kandil yang melambangkan firman Allah yang hidup. Kandil adalah firman Allah yang hidup. Saudara juga berjumpa dengan mezbah korban hukuman yang melambangkan Kristus sebagai doa syafaat kita, pujian penyembahan kita, doa syafaat kita. Dan yang ketiga, saudara akan berjumpa dengan roti sajian yang terdiri atas anggur, roti, kemenyan, dan juga minyak urapan. Saudara tahu apa artinya ini? Ibadah yang komplit harus disertai dengan ketiga hal ini. Apa? Satu, firman. Kedua, pujian dan penyembahan. Ketiga, perjamuan kudus. Tanpa ketiga hal ini, ibadah tidak lengkap.
Kurang satu, ibadah tidak lengkap. Ibadah harus disertai dengan ketiga hal ini. Yang ketiganya melambangkan Kristus sebagai roti yang terpecah, Kristus sebagai firman yang hidup, Kristus sebagai pujian dan penyembahan kita, Kristus sebagai doa-doa syafaat kita. Imam. Dan Kristus juga sebagai imam besar agung kita. Kristus sebagai imam besar agung kita. Saudara perhatikan, mutiara ini, batu permata ini adalah saudara dan saya. Batu permata ini adalah saudara dan saya yang disematkan di dada seorang imam. Disematkan di dada seorang imam. Batu permata apakah jadi begitu aja? Apakah dia harus diasah dan digosok? Saudara mau menjadi batu permatanya Allah yang dibawa kepada Bapa di surga? Amin. Kalau saudara mau, saudara harus bersedia dibentuk oleh Tuhan, walaupun itu sangat menyakitkan. Saudara harus dipoles, diasah, dipotong bahkan, dikerat oleh Tuhan, supaya saudara benar-benar menjadi milik kepunyaan Tuhan, walau kadang itu sangat menyakitkan. Siap gak saudara untuk mengalami hal ini? Siap gak saudara untuk dikerak oleh Tuhan? Kadang-kala Tuhan pakai situasi, Tuhan pakai orang di sekitar kita untuk menyakiti hati kita. Kenapa? Karena betapa sombongnya kita. Dan kita perlu dihantam oleh sesuatu yang keras. Orang pakai kiri kanan kita untuk nyakitin kita terus. Sampai saudara suatu hari jadi batu permata yang tidak bisa tergores lagi. Tidak bisa tergores lagi. Dan ketika saudara sudah menjadi batu permata, imam besar ini yang adalah Yesus, dia akan membawa saudara kepada Bapa di surga. Imam besar ini akan membawa saudara kepada Bapa di surga. Dan disinilah digenapi firman Tuhan yang berkata di Yohanes 14 ayat ke-6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara tidak akan sampai kepada Bapa kalau saudara tidak mulai dari Yesus. Saudara tidak bisa menjalani hukum-hukum Allah kalau saudara tidak pernah menyatu dengan Yesus. Saudara tidak pernah bisa menjadi sempurna kalau saudara tidak pernah mau disempurnakan oleh Yesus. Saudara tidak pernah bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki kalau saudara tidak pernah berjalan di dalam kehendak Allah. Oleh sebab itu, haruslah saudara berjalan di dalam kehendak Allah mulai hari ini. Haruslah saudara menaruh pikiran dan perasaannya, sehingga saudara tahu, ngerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa berjalan dengan suka-suka saudara. Saudara tidak bisa berjalan dengan kehendak saudara. Karena saudara sudah milik Tuhan mulai hari ini. Mulai dari waktu saudara percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Sampailah kita di penghujungnya, yaitu pintu yang terakhir. Saudara akan berjumpa dengan kemuliaan Allah. Saudara akan berjumpa dengan kemuliaan Allah di dalam tabut, yaitu saudara sendiri akan berjumpa dengan Allah. Percayakah saudara suatu hari saudara akan berjumpa dengan Allah? Amin. Percayakah saudara suatu hari saudara bertatapan muka dengan Allah? Tapi permasalahannya, mau gak saudara dibentuk mulai hari ini? Amin. Mau gak saudara diproses walaupun itu menyakitkan buat saudara mulai hari ini? Amin. Mau gak saudara menjadi manusia yang sempurna mulai hari ini? Amin. Mau gak saudara belajar dengar-dengaran sama Tuhan dan belajar mengikuti jalan Tuhan mulai hari ini? Amin. Dan inilah tabut. Di sana ada 3 hal yang paling dominan, yaitu hukum Allah, tongkat Harun yang berbunga, dan kandil dan ini guci yang berisi mana, roti mana. Artinya firman tidak lepas dari hukum. Firman tidak lepas dari hukum.
Yang kedua, firman adalah yang diurapi. Firman adalah yang diurapi. Yang ketiga, firman itu harus digali, harus dicari. Dia tersembunyi. Kalau saudara siapin waktu buat Tuhan, saudara gali firman, gali firman, gali firman, saudara masuk dalam doa, saudara akan berjumpa dengan kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Saudara akan berjumpa dengan kebenaran yang sesungguhnya. Dan di saat inilah Tuhan mau saudara menyatu dengan kemah suci itu. Saudara menyatu dengan kandilnya. Saudara menyatu dengan firman-Nya. Saudara menyatu dengan kematiannya. Saudara menyatu dengan penderitaannya. Saudara menyatu juga dengan kehidupannya. Saudara juga menyatu dengan doanya. Saudara menyatu dengan Dia secara pribadi. Dan saudara pasti akan dipermuliakan suatu hari nanti. Dan itulah tujuan kekristenan kita. Kita bukan sekedar percaya, tapi kita adalah orang-orang yang mengikuti apa yang kita percayai. Kita bukan hanya berkata, Tuhan aku percaya, kemudian saudara selamat. Saudara tidak dibentuk menjadi orang Kristen gampangan, tapi saudara dibentuk untuk menjadi orang Kristen sungguhan, yang mengikuti jalan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Mulai hari ini, bilang sama Tuhan, tunjukin kepala saudara sekarang. Saya mengajak saudara tunjukin kepala saudara. Kita mulai membangun hubungan yang intim dengan Allah. Saudara bisa taruh tangan saudara di dada. Saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Kalau seringkali aku menyimpang dari jalan. Seringkali aku mengambil jalanku bukan jalanmu. Seringkali Tuhan, aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak-Mu. Seringkali Tuhan, aku tidak mengindahkan Engkau yang memanggil aku untuk bersekutu dengan-Mu. Tuhan Yesus, mulai hari ini, aku percaya Tuhan, aku yakin Tuhan, Tuhan memanggil aku untuk membangun persekutuan dengan Engkau. Karena lewat persekutuan yang indah dengan Tuhan akan membawa aku semakin seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau menyatu dengan Engkau, menyatu dengan firman-Mu, menyatu dalam doa-doaku, menyatu dalam waktu-waktuku dan hidupku Tuhan. Benar-benar mengalami perubahan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, inilah aku apa adanya. Aku bersyukur karena Engkau telah memperkenalkan diri-Mu dan Engkau mau menjadikan aku imam kudus yang melayani Engkau di dalam kekudusan, yang melayani tanpa cacat dan celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bertugas perjamuan Ibu Salibeno dan Ibu Filida, Ibu Salibeno dan Ibu Filida.